Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita yaitu pada kitab Bulughul Maram di mana pada kali ini pada kesempatan ini kita membahas tentang hukum bejana ahlul kitab dan kaum musyrikin. Hadis ke-24 dalam kitab ini, kita langsung saja ke terjemahannya. Ya. Dari Abu Tha'labah Al-Khushyani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kata beliau, ya, sesungguhnya kami berada di negeri yang penduduknya adalah ahlul kitab. Bolehkah kami makan menggunakan bejana-bejana mereka? Ini kata Abu Tha'labah. Beliau Rasulullah SAW menjawab, janganlah kalian gunakan untuk makan, namun jikalau kalian tidak menemukan bejana lain, maka cucilah dahulu bejana-bejana tersebut. Lalu gunakanlah ia untuk makan atau minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kalau kita ke syarah hadis ini, ya, di sini disebutkan bahwa hadis ini menerangkan atau mengutarakan salah satu masalah dari permasalahan yang dialami para sahabat pada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keraguan para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, terkesan dari kalimat pertanyaan mereka, bolehkah kami makan? Inilah kehati-hatian para sahabat. Beda dengan di zaman kita sekarang. Pertanyaan itu ya muncul karena biasanya ahlul kitab, yakni kaum Yahudi dan Nasrani itu menggunakan bejana mereka untuk memasak dan mengkonsumsi babi, ya, serta sebagai wadah khamr. Sedangkan kita sudah jelas ya di Islam babi dan khamr itu adalah haram. Hadis ke-25 ya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah berwudu dari kantong air milik seorang wanita musyrik. Tuh. Nah, ini beda lagi hadisnya ya. Ini juga hadisnya riwayat Bukhari Muslim, artinya muttafaqun alaih. Yang tadi hadis pertama kita diharamkan ya, untuk memakai bejana kaum musyrikin ya, atau ahli kitab. Sedangkan di hadis ini Rasulullah pernah berwudu dari kantong air milik seorang wanita musyrik. Insya Allah kita akan bahas ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seakan-akan tadi hadis ini dia bertentangan ya. Padahal kalau kita lihat penjelasan di sini ya, tujuan penulis yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar memasukkan hadis ke-25 ini pada bab bejana adalah untuk menunjukkan sucinya bejana kaum musyrikin dan sucinya kulit bangkai hewan yang telah disamak. Jadi hadis ini ya, adalah wadah air yang terbuat dari kulit hewan yang telah disamak. Hal ini sebagaimana telah dimaklumi, hewan sembelihan orang musyrik hukumnya sama seperti bangkai, karena sesembelihan mereka itu tidak sah. Yaitu tentunya sudah najis ya, sehingga ia pun haram untuk dimanfaatkan. Tetapi sesudah wadah atau tempat air tersebut disamak, maka hukumnya berubah menjadi suci. Adapun intisari daripada hadis ini adalah
boleh menggunakan bejana orang musyrik secara mutlak. Jadi sebenarnya ini adalah dua pendapat ya. Pendapat yang pertama, mereka secara mutlak mengharamkan untuk menggunakan bejana dari kaum musyrikin, ya orang-orang kafir. Tapi perlu diketahui di sini adalah bejana yang biasa mereka pakai sehari-hari, bukan bejana yang mereka produksi, ya bukan, yang baru maksudnya. Jangan salah paham nantinya. Jangan sampai ketika orang-orang kaum musyrikin ini ya, mereka memproduksi sebuah bejana, mau piring, mau gelas dan lain sebagainya ya, yang baru ini. Ada yang berpendapat itu haram, misal. Nah, ini salah kaprah ya. Bukan produksi mereka yang baru, bukan. Tetapi yang di rumah mereka itu, yang biasa mereka pakai minum gitu ya. Ini pendapat yang pertama, secara mutlak mereka mengharamkan. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah mereka membolehkan. Tetapi kalau misalkan sudah jelas-jelas itu mereka kaum musyrikin ini, ya, mereka air itu mereka pakai, lalu kemudian di wadah tersebut mereka pakai makan, minum, lalu kemudian diberikan kepada kita. Kata para ulama, baiknya wadah tersebut kita cuci terlebih dahulu menjadi bersih, menjadi suci, sehingga wadah tersebut boleh digunakan untuk makan atau boleh digunakan untuk minum. Jadi kesimpulannya adalah pendapat yang pertama mereka memutlakkan bahwa haramnya untuk menggunakan wadah ya dari kaum musyrikin. Pendapat yang kedua itu boleh secara mutlak kita gunakan wadah kaum musyrikin tersebut. Tapi untuk kehati-hatian ya, kita bersihkan dulu wadah tersebut lalu kemudian kita gunakan untuk makan atau wadah untuk minum. Wallahu alam ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.